Persilangan dihibrid atau persilangan dua sifat beda. Persilangan dihibrid merupakan persilangan antara dua individu atau dua makhluk hidup dengan dua sifat yang berbeda. Kita perhatikan, misalkan ada seorang laki-laki dan seorang perempuan memiliki jenis rambut yang berbeda. Pertama, yang laki-laki ciri rambutnya keriting, sementara yang perempuan berambut lurus. Ini sifat yang pertama kita amati. Yang kedua, yang laki-laki berwarna hitam, sementara yang perempuan berwarna coklat. Nah, kenapa ini dikatakan persilangan dihibrid? Karena ada dua sifat beda yang akan kita amati nanti. Nah, jika seandainya mereka berdua menikah, nah kita akan memprediksi anak-anaknya seperti apa. Terlebih dahulu, mari kita saksikan contoh soal berikut ini. Mangga berbuah besar, rasa manis, B besar, dan M besar untuk genotipnya. Disilangkan dengan mangga berbuah kecil, rasa asam, dengan genotipnya B kecil, dan M kecil. Akan menghasilkan keturunan pertama atau F1, mangga berbuah besar, rasa manis, di mana gennya di sini adalah B besar, B kecil, M besar, M kecil. Untuk soal seperti ini merupakan kategori soal dominan penuh. Artinya apa? Bahwa gen B besar dan M besar itu bersifat dominan dibandingkan dengan gen B kecil, dan M kecil. Nah, sebagai penanda juga bahwa ini merupakan dominan penuh, keturunan pertama pastilah mirip dengan salah satu induknya. Di sini, ya keturunan pertamanya itu mirip dengan mangga yang di sini, yaitu besar, manis. Di sini juga ada besar dan manis. Kita lanjutkan. Jika keturunan pertama atau F1 disilangkan dengan sesamanya, maka kita tentukan yang pertama, perbandingan fenotip keturunan kedua atau F2. Soal yang kedua, jika keturunan kedua atau F2 berjumlah 80 batang, tentukanlah jumlah mangga yang berbuah besar, rasa manis. Oke. Baik, kita coba selesaikan untuk soal yang seperti ini. Pertama yang harus kita tentukan adalah parental atau induk yang pertama. Kita lambangkan dengan P1. Kita dapatkan tadi dari soal, yaitu gennya B besar, M besar, kemudian induk yang kedua itu B kecil, dan M kecil. B besar itu merupakan mangga yang berbuah besar, rasanya manis, dan B kecil, M kecil itu merupakan mangga yang berbuah kecil, rasa asam. Langkah selanjutnya kita tentukan gamet. Untuk menentukan gamet, perhatikan caranya. Pertama, kita pasangkan B besar yang di sini dengan M besar yang di sini. Maka kita dapat B besar, M besar. Yang kedua, B besar yang di sini kita pasangkan dengan M besar yang di sini. Maka kita dapat B besar, M besar. Kemudian, B besar yang di sini dengan M besar yang di sini. Kita dapat B besar, M besar. Kemudian, B besar yang di sini kita pasangkan dengan M besar yang di sini. Kita dapat B besar, M besar juga. Nah, karena dia ada 4 jenis B besar, M besar, sama mereka semua, maka cukup kita ambil satu saja. Terus kita silangkan dengan B kecil yang di sini dengan M kecil yang di sini. Caranya juga sama. Kita dapatkan B kecil, M kecil. Terus B kecil yang di sini kita pasangkan dengan yang di sini, maka kita dapat juga B kecil, M kecil. Lanjut, ya, B kecil, M kecil yang di sini, kita dapat B kecil, M kecil. Terus
B kecil yang di sini kita pasangkan dengan yang di sini, kita dapatkan juga B kecil M kecil. Nah, ini juga sama, ada 4 jenis. Untuk memudahkan kita, ya cukup kita ambil satu saja. Maka kita dapatkanlah keturunan pertama atau F1 yaitu B besar, B kecil, M besar, M kecil. Nah, aturan penulisannya adalah kita dulukan B, ya, kita ambil di sini, taruh sini, kemudian B kecil yang di sini kita letakkan di sini. Jadi bukan B besar, M besar atau B kecil, M kecil ya, bukan. Jadi bentuk cara penulisannya adalah B besar, B kecil, kemudian M besar, M kecil seperti itu. B besar, B kecil, M besar, M kecil, ya itu pastilah rasanya buahnya besar, rasanya manis. Karena gen B besar itu merupakan buah besar, kemudian di sini ada M besar itu menunjukkan rasa manis. Nah, di sini B besar dan M besar bersifat dominan sehingga sifat besar dan manislah yang muncul untuk keturunan pertamanya. Kita lanjutkan. Karena keturunan pertama disilangkan dengan sesamanya, maka kita dapatkan P2 tadi. Atau parental atau induk yang kedua. Yang mana gennya di sini adalah B besar, B kecil, M besar, M kecil. Yang betina juga sama, B besar, B kecil, M besar, M kecil. Nah, di sini untuk sifat fenotipnya buah besar, rasanya manis. Di sini juga sama, buahnya besar, rasanya manis. Terus langkah selanjutnya kita tentukan gamet, ya. Tidak berbeda jauh dengan yang tadi. Pertama, kita pasangkan B besar dengan M besar. Kita dapatkan B besar, M besar. Terus, kita pasangkan B besar dengan M kecil. Maka kita dapatkan B besar, M kecil. Kemudian, kita pasangkan B kecil dengan M besar. Maka kita dapatkan B kecil, M besar. Terus, kita pasangkan B kecil yang di sini dengan M kecil yang di sini. Maka kita dapatkan B kecil, M kecil. Nah, di sini ada 4 jenis gamet yang berbeda. Terus, kita silangkan dengan yang di sini. Pertama, B besar dengan M besar. Kita dapatkan B besar, M besar. Kemudian B besar dengan M kecil. Kita dapatkan B besar, M kecil. Kemudian B kecil dengan M besar. Kita dapatkan B kecil, M besar. Kemudian B kecil dengan M kecil, maka kita dapatkan B kecil, M kecil. Nah, di sini ada 4 jenis ya gamet. Di sini juga sudah kita dapatkan 4 jenis. Nah, kemudian selanjutnya kita tentukan keturunan kedua atau F2. Kita tetap menggunakan papan catur seperti ini atau tabel seperti ini, yang mana di sini kita kasih angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai nanti dengan kotak ke-16. Kotak mendatar yang pertama kita isikan dengan gamet jantan tadi, yaitu B besar, M besar. Kemudian kotak yang kedua B besar, M kecil. Ini kita isi dengan B kecil, M besar. Kemudian di sini B kecil, M kecil. Nah, untuk kotak yang menurun juga sama. Kita isi dengan B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, dan B kecil, M kecil. Kita lanjutkan isi kotak yang pertama yang di sini, yaitu dengan cara kita silangkan B besar yang di sini dengan yang di sini. Maka kita dapat B besar, B besar, M besar, M besar. Untuk kotak yang kedua, B besar, M besar yang di sini dengan kotak B besar dan M kecil yang di sini. Maka kita dapatkan B besar, B besar. Perhatikan di sini ada B besar 2 buah, kemudian M besar, M kecil, yaitu dari sini M besarnya dan M kecilnya dari sini. Untuk kotak yang ketiga, B besar, M kecil. Perhatikan di sini ada B besar,
di sini ada B kecil. Kemudian ada M besar di sini dan M besar juga di sini. Kotak yang keempat pun juga sama. Ya, B besar, B kecil, M besar, M kecil. Kotak yang kelima pastilah sudah bisa kamu prediksi, yaitu ya B besar, B besar, M besar, M kecil. Untuk kotak yang keenam itu pastilah B besar, dan M besar, M kecil, M kecil. Oke. Kotak yang ketujuh, B besar, B kecil, M besar, M kecil. Silakan kamu tulis sendiri untuk kotak yang kedelapan, 9, 10, 11. Untuk kotak yang 12 ini, 13, 14, 15, dan 16 pastilah B kecil, B kecil, M kecil, M kecil. Untuk menentukan sifat fenotipnya, ya, apakah dia berbuah besar atau buah kecil, berbuah rasa manis ataupun rasa asam, kita perhatikan dan kita ingat kembali. Di sini B besar itu menunjukkan buahnya besar. Ini yang bersifat dominan. Jadi kalau seandainya ada B besar dengan B kecil, maka yang muncul nanti adalah sifat buah besar. Terus M besar itu menunjukkan rasa manis. Di sini juga bersifat dominan. Ya, itu yang penting kita perhatikan. Maka sudah bisa kita tentukan sifat fenotip untuk kotak yang pertama, yaitu buahnya besar, rasanya manis, ya, karena B besar itu menunjukkan buah besar dan M besar itu menunjukkan buahnya rasanya manis. Untuk kotak yang kedua, masih B besar buah besar rasa manis. Karena di sini masih ada B besar untuk buah besar, ada M besar untuk rasa manis. Lanjut, masih buah besar rasa manis karena masih ada B besar di sini. Di sini juga masih ada M besar. Lanjut, masih juga buah besar rasa manis, ada B besar dan M besar di sini. Di sini juga besar manis karena B besar dan M besar. Kotak nomor 6, di sini agak berbeda. Di sini buahnya besar, rasanya asam. Di sini cuma ada B besar, yaitu buah besar, sementara M besar tidak ada di sini. Ya, gen pembawa rasa manis tidak ada di sini, maka di sini akan muncul rasa asam. Lanjut, nomor 7, masih besar manis, karena di sini ada B besar, M besar. Di sini juga sama dengan nomor 6, yaitu besar asam, karena di sini tidak ada M besarnya. Kotak 9, besar manis, sama dengan kotak nomor 5. Kotak dengan nomor 10 masih besar manis. Kotak nomor 11 itu kecil manis. Karena di sini tidak ada B besar, maka sifatnya di sini pastilah kecil. Nah, di sini M besar keduanya rasanya manis tadi, maka ini muncul sifat manis. Lanjut. Nah, di sini masih kecil manis sama dengan kotak nomor 11. Besar manis karena ada B besar, M besar di sini. Besar asam karena di sini tidak ada M besarnya. Kecil manis karena di sini tidak ada B besar, maka dia sifatnya kecil. Sementara M besar tadi rasanya manis. Nah, di sini yang terakhir kecil asam, tidak ada B besar dan tidak ada juga M besar. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ada 4 jenis sifat fenotip yang muncul pada keturunan kedua ini. Yang pertama, besar manis, itu perlu kamu ingat. Yang kedua, besar asam. Yang ketiga, kecil manis. Dan yang keempat, kecil asam.
Itu 4 jenis sifat fenotipnya. Nah, kita sudah bisa menyelesaikan soal yang pertama, yaitu perbandingan fenotipnya. Sudah kita sebutkan tadi, ada 4 jenis sifat. Yang pertama, besar manis, besar asam, kecil manis, kecil asam. Besar manis tadi, ya, jumlahnya sudah bisa kita hitung. Kita kembali ke slide yang tadi. Besar manis, yaitu kotak yang pertama, kotak yang kedua, kotak yang ketiga, 4, 5, 7, 9, 10, dan 13. Kita hitung jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita kembali ke soal tadi. Maka jumlah mangga yang berbuah besar rasa manis itu ada 9. Berbanding, kita hitung kembali berapa yang besar asamnya. Kita kembali ke slide. Hitung, yaitu besar asam adalah nomor 6, itu ada 1. Nomor 8 dan nomor 14. Yang lain ada? Tidak ada. Jadi jumlah mangga yang berbuah besar asam itu ada 1, 2, dan 3. Oke. Nah, kita buat di sini 3. Berbanding kecil manis. Kita hitung juga. Kita kembali ke slide yang tadi. Kecil manis, yaitu kotak nomor 11, nomor 12, dan nomor 15. Itu jumlahnya ada 3. Oke. Maka bisa kita buat di sini 3 berbanding kecil asam itu tadi jumlahnya adalah 1 saja, yaitu kotak nomor 16. Baik, maka bisa kita buat di sini angka 1. Jadi, perbandingan fenotip yang kita dapat adalah 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1. Nah, kalau kamu jumlahkan semuanya, 9 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 1, itu jumlahnya semuanya adalah 16. Baik, kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Berapakah jumlah mangga yang berbuah besar rasa manis? Nah, tadi pada soal jumlah keturunan keduanya itu adalah 80 batang. Nah, di sini kita perhatikan. Berbuah besar rasa manis. Mana dia itu? Ini dia. Yaitu besar manis. Berapa angkanya? Yaitu 9. Nah, maka bisa kita buat 9 per 16. Dari mana dapat angka 16? Yaitu jumlah dari 9 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Ya, 9 per 16 dikali 80 ya dari soal tadi sama dengan 720, yaitu hasil kali dari 9 dikali 80 ya per 16. 720 dibagi 16 itu dapat 45 batang. Nah, bagaimana kalau seandainya yang ditanya pada soal besar asam, maka angka 9 di sini kita ganti dengan angka 3, atau pada soal ditanyakan kecil asam, maka angka 9 di sini kita ganti dengan angka 1. Terima kasih.